Dari tanah Mataram, lahir seorang anak yang kelak mengguncang tanah Sunda dengan dakwahnya. Syekh Abdul Muhyi bukan hanya seorang ulama, tetapi sosok yang menemukan gua rahasia di Pamijahan dan mengalami perjalanan spiritual mendalam hingga ke tanah suci. Apa yang sebenarnya ia terima saat bermunajat di dekat sumur Zam-Zam? Dan bagaimana setua mana mengubah sejarah Islam di Nusantara? Ikuti kisahnya. Karena perjalanan ini lebih dari sekadar cerita, ini adalah jejak perjuangan yang menggetarkan. Di tanah Mataram yang masih lekat dengan tradisi dan ajaran leluhur, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Syekh Abdul Muhyi. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang memegang teguh ajaran Islam. Ayahnya dikenal sebagai pribadi yang taat dan dihormati, sementara ibunya adalah sosok lembut yang mendidik dengan kesabaran. Sejak awal, suasana di sekitar kelahirannya terasa berbeda. Bukan karena peristiwa luar biasa, melainkan karena ketenangan yang menyelimuti rumah kecil mereka. Masa kecilnya tidak diwarnai kenakalan berlebihan seperti anak seusianya. Ia lebih sering diam dan memperhatikan keadaan sekitar. Saat anak-anak lain bermain di halaman atau berlarian di sawah, ia memilih duduk di dekat ayahnya, mendengarkan percakapan orang dewasa tentang agama dan kehidupan. Tatapannya tajam namun tenang. Ia jarang berbicara, tetapi ketika bertanya, pertanyaannya dalam dan sulit dijawab secara sederhana. Sejak belajar membaca Al-Quran, kemampuannya berkembang cepat. Ia tidak hanya menghafal, tetapi juga berusaha memahami maknanya. Ayahnya melihat kesungguhan itu dan mulai memberikan pelajaran tambahan di luar kebiasaan anak seusianya. Ia diperkenalkan pada dasar-dasar fikih, akhlak, dan kisah para nabi. Setiap pelajaran diterimanya dengan keseriusan yang tidak biasa. Penduduk sekitar mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia dikenal sebagai anak yang tidak pernah terlibat pertengkaran. Jika terjadi perselisihan kecil di antara teman-temannya, ia justru menjadi penengah. Ucapannya sederhana, tetapi mampu meredakan emosi. Orang-orang dewasa memperhatikan sikapnya yang tenang dan cara berpikirnya yang matang. Satu peristiwa membuat namanya semakin dikenal di kampung itu. Ketika musim kemarau datang dan persediaan air mulai menipis, masyarakat berkumpul untuk berdoa memohon hujan kepada Allah. Dalam kesempatan itu, ia meminta izin untuk ikut memanjatkan doa. Tidak ada yang menganggapnya aneh, hanya saja sebagian merasa ragu karena usianya masih sangat muda. Ia berdiri bersama orang-orang dewasa, menengadahkan tangan, dan membaca doa dengan suara jelas. Tak lama setelah itu, langit yang sejak pagi cerah berubah mendung dan hujan turun perlahan. Bagi sebagian orang, kejadian itu dianggap kebetulan. Namun bagi yang hadir, momen tersebut meninggalkan kesan mendalam. Peristiwa itu tidak membuatnya berubah. Ia tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan sederhana. Ia membantu orang tuanya, belajar, dan beribadah dengan disiplin. Yang membedakan hanyalah kesungguhan dan konsistensinya. Ia tidak pernah terlihat malas dalam menuntut ilmu. Bahkan ketika teman-temannya memilih beristirahat, ia tetap membaca atau berdiskusi dengan ayahnya. Semakin bertambah usia, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa ilmu yang dipelajarinya belum menjawab semua pertanyaan di dalam hatinya. Ia sering merenung pada malam hari, memikirkan tujuan hidup dan makna pengabdian kepada Allah. Ia merasa ada panggilan yang belum ia pahami sepenuhnya. Kegelisahan itu bukan karena ambisi duniawi, melainkan dorongan untuk mencari kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Orang tuanya melihat perubahan itu. Mereka memahami bahwa anak mereka memiliki kecenderungan kuat pada kehidupan spiritual. Meski berat, mereka tidak menghalangi keinginannya untuk belajar lebih jauh. Dalam tradisi keilmuan saat itu, merantau untuk menuntut ilmu adalah hal yang lumrah. Namun keputusan itu tetap bukan hal mudah, terutama bagi seorang ibu yang harus melepas anaknya pergi jauh. Sebelum memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman, ia memperdalam ilmu kepada beberapa guru di wilayah Mataram. Ia belajar dengan tekun dan menunjukkan perkembangan pesat.
Para gurunya menilai ia memiliki pemahaman yang tajam serta adab yang terjaga. Ia tidak pernah menyela, tidak membantah dengan emosi, dan selalu menghormati pendapat orang lain. Karakter itu membuatnya mudah diterima di berbagai kalangan. Di tengah kesibukan belajar, pengalaman batin mulai sering ia rasakan. Ia beberapa kali bermimpi berada di tempat yang asing baginya. Dalam mimpinya, ia melihat hamparan tanah luas dengan suasana berbeda dari kampungnya. Ia juga mendengar pesan agar tidak takut melangkah jauh. Mimpi itu datang lebih dari sekali dan selalu meninggalkan kesan kuat ketika ia terbangun. Ia tidak langsung menceritakannya kepada banyak orang. Ia memilih menyimpannya dan merenungkannya dengan hati-hati. Kegelisahan yang selama ini ia rasakan akhirnya mengarah pada satu keputusan penting. Ia ingin melakukan perjalanan untuk memperluas ilmu dan memperdalam spiritualitasnya. Ia merasa waktunya telah tiba untuk keluar dari lingkungan yang selama ini membesarkannya. Keputusan itu bukan karena ketidakpuasan terhadap kampung halamannya, tetapi karena dorongan untuk menunaikan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengabdi kepada Allah. Malam sebelum keberangkatannya, ia berbincang lama dengan ayahnya. Tidak banyak nasihat yang diberikan, hanya penguatan agar tetap menjaga niat dan akhlak. Ibunya menahan haru, tetapi mendukung dengan doa. Suasana rumah terasa hening. Tidak ada perayaan, tidak ada keramaian. Hanya keyakinan bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar. Keesokan harinya, ia melangkah meninggalkan tanah Mataram dengan bekal ilmu dasar, doa orang tua, dan tekad yang kuat. Ia belum mengetahui kemana arah takdir akan membawanya. Namun satu hal pasti, ia percaya bahwa setiap langkah yang diambil demi mencari ridha Allah tidak akan sia-sia. Perjalanan panjangnya baru dimulai. Tanah kelahirannya menjadi saksi awal tumbuhnya pribadi yang kelak berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Sunda. Dari lingkungan sederhana itulah terbentuk fondasi keilmuan, keteguhan hati, dan kedekatan spiritual yang akan membimbing langkahnya di masa depan. Langkah panjang yang ditempuh Syekh Abdul Muhyi membawanya meninggalkan tanah Mataram menuju pusat-pusat keilmuan yang lebih luas. Ia tidak sekadar bepergian untuk menambah wawasan, tetapi untuk mencari bimbingan ruhani yang mampu menjawab kegelisahan dalam dirinya. Perjalanan itu ditempuh dengan kesabaran. Ia singgah dari satu tempat ke tempat lain, belajar kepada para ulama yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dan keluhuran akhlak. Setiap guru memberinya pelajaran berharga. Ada yang menekankan pentingnya disiplin ibadah. Ada yang mengajarkan keluasan berpikir dan toleransi dalam berdakwah. Ada pula yang membimbingnya memahami tasawuf, membersihkan hati dari kesombongan dan kepentingan diri. Ia menyerap semuanya dengan tekun. Tidak pernah merasa paling tahu. Tidak pernah membandingkan satu guru dengan lainnya. Baginya, setiap pertemuan adalah bagian dari rencana Allah. Meski ilmunya terus bertambah, ia merasa pencariannya belum selesai. Ada dorongan kuat untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Dalam tradisi para penuntut ilmu saat itu, menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu di tanah suci adalah cita-cita besar. Keinginan itu tumbuh dalam dirinya hingga akhirnya ia memutuskan untuk berangkat. Perjalanan menuju Mekah bukan hal ringan. Ia harus menempuh jalur laut yang panjang dan penuh risiko. Ombak besar, cuaca tak menentu, serta keterbatasan bekal menjadi ujian pertama. Namun semua itu dijalani dengan ketenangan. Ia mengisi hari-harinya di kapal dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Ia percaya bahwa niat yang lurus akan dijaga oleh Allah. Setibanya di Mekah, perasaannya sulit digambarkan. Ia berdiri memandang Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Perjalanan panjang yang ia tempuh terasa terbayar ketika kakinya menginjak tanah suci. Ia menunaikan ibadah dengan penuh kehusyukan. Namun tujuan kedatangannya bukan hanya untuk berhaji. Ia ingin belajar lebih dalam, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari petunjuk atas panggilan yang selama ini ia rasakan. Di Mekah, ia berguru kepada ulama-ulama besar yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang syariat dan hakikat. Ia memperdalam ilmu tafsir, hadis,
serta tasawuf. Hari-harinya diisi dengan belajar dan ibadah. Ia mengurangi waktu istirahat dan memperbanyak halwa. Dalam kesendirian itulah ia mulai merasakan pengalaman batin yang berbeda dari sebelumnya. Suatu malam, setelah lama bermunajat di sekitar sumur Zam-Zam, ia merasakan ketenangan yang sangat dalam. Ia duduk dalam diam, memusatkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah. Dalam kondisi itu, ia merasakan seolah-olah ada petunjuk yang hadir tanpa suara. Bukan dalam bentuk kalimat yang terdengar jelas, tetapi berupa keyakinan kuat yang memenuhi dadanya. Ia memahami bahwa hidupnya tidak hanya untuk mencari ilmu bagi dirinya sendiri. Ia diberi amanah untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang masih membutuhkan bimbingan. Nusantara terlintas dalam hatinya. Tanah yang jauh dari Mekah, namun memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam cahaya Islam. Pengalaman itu tidak membuatnya tergesa-gesa. Ia justru semakin memperkuat ibadah dan memperdalam ilmu. Ia memastikan bahwa langkah yang akan diambil benar-benar didasari niat yang bersih. Ia tidak ingin bergerak karena ambisi pribadi. Ia ingin setiap langkah menjadi bentuk pengabdian kepada Allah. Beberapa gurunya di Mekah melihat kesungguhan dan kematangan dalam dirinya. Mereka memberikan restu ketika ia menyampaikan keinginan untuk kembali ke Nusantara. Mereka berpesan agar ia berdakwah dengan hikmah, menyesuaikan pendekatan dengan budaya setempat, dan mengutamakan akhlak dalam setiap tindakan. Sebelum meninggalkan Mekah, ia kembali mendekati sumur Zam-Zam. Ia memanjatkan doa panjang, memohon kekuatan dan perlindungan. Ia sadar bahwa perjalanan berikutnya tidak akan mudah. Dakwah selalu menghadirkan tantangan, terutama di wilayah yang masih kuat memegang kepercayaan lama. Namun ia tidak merasa takut. Ia merasa telah dipersiapkan melalui proses panjang yang ia jalani. Kepulangannya ke Nusantara bukan sekadar kembali ke kampung halaman. Ia kembali dengan misi yang jelas. Ia membawa ilmu, pengalaman spiritual, serta keyakinan bahwa Allah telah menuntunnya sampai pada titik ini. Dalam hatinya telah tertanam tekad untuk mengabdikan hidupnya bagi penyebaran Islam. Perjalanan laut kembali ia tempuh dengan semangat berbeda. Jika sebelumnya ia berangkat sebagai pencari ilmu, kini ia kembali sebagai pembawa amanah. Ia belum mengetahui secara pasti di mana ia akan menetap. Namun hatinya terasa tertarik pada wilayah Tanah Sunda, daerah yang saat itu masih memerlukan bimbingan keislaman yang kuat. Setiap gelombang yang menghantam kapal seakan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak akan selalu tenang. Namun ia tetap berdiri teguh. Ia yakin bahwa jika niatnya lurus dan langkahnya dijaga, maka pertolongan Allah akan selalu menyertainya. Dengan tekad yang matang dan hati yang mantap, ia bersiap memasuki fase baru dalam hidupnya. Fase yang akan membawanya pada peristiwa penting di Tanah Sunda, termasuk penemuan sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai pusat spiritual yang berpengaruh besar dalam sejarah dakwahnya. Perjalanan yang ditempuh Syekh Abdul Muhyi akhirnya membawanya ke wilayah Tanah Sunda. Daerah itu masih kental dengan adat dan kepercayaan lama. Sebagian masyarakat telah mengenal Islam, tetapi pemahamannya belum merata. Ia tidak datang dengan sikap menghakimi. Ia memilih mengamati lebih dulu, memahami kebiasaan penduduk, serta mempelajari cara terbaik untuk mendekati mereka. Beberapa waktu ia habiskan dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Ia berbicara dengan tokoh masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan kecil, dan mengajarkan dasar-dasar agama secara perlahan. Pendekatannya tenang dan tidak memaksa. Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Di tengah aktivitas dakwah itu, ia mendengar cerita tentang sebuah tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar Pamijahan. Tempat itu berupa gua yang jarang didatangi orang. Sebagian menganggapnya angker, sebagian lagi meyakini ada rahasia besar di dalamnya. Cerita itu tidak membuatnya takut. Justru ia merasa tertarik untuk melihatnya secara langsung. Dengan ditemani beberapa warga, ia mendatangi lokasi tersebut. Perjalanan menuju gua tidak mudah. Jalannya sempit, dikelilingi pepohonan lebat, dan harus melewati aliran sungai kecil.
Suasana di sekitar terasa sunyi. Setibanya di mulut gua, ia meminta agar warga menunggu di luar. Ia ingin masuk sendiri. Langkahnya pelan namun mantap. Di dalam gua, udara terasa lembab dan gelap. Ia membawa penerangan sederhana dan terus berjalan hingga menemukan ruang yang cukup lapang. Di tempat itulah ia berhenti. Ia duduk dan memejamkan mata. Niatnya bukan untuk mencari keanehan, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam kesunyian. Sejak hari itu, gua tersebut menjadi tempat halwatnya. Ia datang pada waktu-waktu tertentu untuk berzikir dan bermunajat. Ia mengurangi interaksi duniawi dan memperbanyak ibadah. Dalam kesendirian itulah ia merasakan kedekatan yang sangat kuat dengan Allah. Hatinya terasa lapang dan pikirannya jernih. Kabar tentang kebiasaannya menyendiri di gua mulai menyebar. Ada yang mendukung, ada pula yang meragukan. Sebagian mengira ia mencari kesaktian. Namun bagi dirinya, gua itu hanyalah tempat untuk menenangkan diri dan memperkuat niat dakwah. Ia tidak pernah mengajarkan hal yang menyimpang. Semua yang ia lakukan tetap berada dalam tuntunan syariah. Dalam salah satu masa halwatnya, ia merasakan pengalaman batin yang sangat mendalam. Ia seperti diingatkan kembali pada peristiwa ketika bermunajat di dekat sumur Zam-Zam di Mekah. Perasaan itu muncul lagi, menghadirkan keyakinan bahwa tempat ini memiliki nilai penting dalam perjalanan dakwahnya. Ia memahami bahwa gua tersebut akan menjadi pusat penyebaran ilmu dan pembinaan umat. Ada keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa gua itu memiliki keterhubungan spiritual dengan Mekah. Ia tidak pernah menyatakan hal tersebut secara berlebihan. Ia hanya menegaskan bahwa setiap tempat bisa menjadi mulia jika digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang terpenting bukan jaraknya, tetapi keikhlasan hati. Seiring waktu, semakin banyak orang datang untuk belajar kepadanya. Ia mengajarkan tauhid, tata cara ibadah yang benar, serta pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak mengubah budaya secara frontal. Ia menyaring tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbaiki yang perlu diluruskan. Pendekatan itu membuat masyarakat menerima dakwahnya tanpa merasa terancam. Gua Pamijahan perlahan dikenal sebagai tempat ibadah dan pembelajaran. Murid-muridnya datang dari berbagai daerah. Ia membimbing mereka dengan disiplin namun penuh kasih. Ia menekankan bahwa ilmu harus diamalkan, bukan hanya dihafal. Ia juga mengingatkan agar tidak mencari kemuliaan pribadi dalam berdakwah. Tantangan tetap ada. Beberapa pihak yang tidak setuju dengan ajarannya mencoba meragukan niatnya. Ada yang menyebarkan kabar bahwa ia melakukan praktik di luar ajaran agama. Namun ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih menjawab dengan sikap dan konsistensi. Waktu yang membuktikan bahwa dakwahnya membawa perubahan positif. Perlahan, wilayah Pamijahan berkembang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Masyarakat yang sebelumnya jauh dari pemahaman Islam mulai rajin beribadah. Perselisihan antar warga berkurang. Nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab semakin dijunjung tinggi. Semua perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi melalui proses yang sabar. Bagi dirinya, gua itu bukan tempat untuk mengasingkan diri dari dunia. Justru dari tempat sunyi itulah lahir kekuatan untuk kembali ke tengah masyarakat. Setiap kali selesai berhalwat, ia kembali berdakwah dengan semangat baru. Ia merasa Allah selalu membimbing langkahnya. Pamijahan akhirnya menjadi titik penting dalam perjalanan hidupnya. Di sanalah ia menemukan tempat yang sesuai dengan amanah yang diterimanya. Dari gua yang dahulu dianggap misterius, lahir pusat penyebaran Islam yang memberi pengaruh besar bagi tanah Sunda dan wilayah sekitarnya. Perjalanan yang dimulai dari Mataram, dilanjutkan ke Mekah, kini menemukan pijakan kuat di tanah Sunda. Namun perjuangan belum selesai. Semakin luas pengaruh dakwahnya, semakin besar pula ujian yang akan datang. Pengaruh Syekh Abdul Muhyi di wilayah Pamijahan semakin luas. Masyarakat tidak hanya datang untuk belajar membaca Al-Quran atau memahami tata cara ibadah, tetapi juga untuk meminta nasihat dalam berbagai persoalan hidup.
Ia menjadi rujukan dalam urusan keluarga, perdagangan, hingga penyelesaian konflik. Perannya berkembang secara alami karena kepercayaan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Dalam menyampaikan ajaran Islam, ia tidak pernah menggunakan tekanan. Ia memahami bahwa masyarakat Sunda memiliki adat yang kuat dan sudah mengakar lama. Jika perubahan dipaksakan, penolakan akan muncul. Karena itu, ia memilih pendekatan yang bijak. Ia mengajarkan nilai tauhid secara bertahap, memperbaiki pemahaman tentang ibadah, dan menanamkan akhlak sebagai dasar kehidupan. Ia sering berdialog dengan tokoh adat setempat. Pertemuan-pertemuan itu dilakukan dengan sikap saling menghormati. Ia tidak merendahkan tradisi yang ada, tetapi menjelaskan mana yang sejalan dengan ajaran Islam dan mana yang perlu diperbaiki. Cara ini membuat dakwahnya diterima tanpa gejolak besar. Salah satu langkah penting yang ia lakukan adalah membangun pusat pembelajaran. Tempat itu menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat untuk belajar agama secara teratur. Ia membagi waktu antara mengajar, membimbing murid, dan tetap melakukan khalwat di gua. Keseimbangan antara aktivitas sosial dan penguatan spiritual menjadi kunci kekuatannya. Semakin banyak murid berdatangan dari berbagai daerah di tanah Sunda. Mereka tinggal untuk beberapa waktu, belajar langsung darinya, lalu kembali ke kampung masing-masing untuk mengajarkan ilmu yang telah diperoleh. Dengan cara ini, penyebaran Islam berlangsung lebih cepat dan merata. Ia tidak berusaha memusatkan semuanya pada dirinya. Ia justru mendorong murid-muridnya agar mandiri dan bertanggung jawab. Namun keberhasilan itu tidak lepas dari ujian. Ada sebagian pihak yang merasa posisinya terganggu. Beberapa tokoh yang sebelumnya berpengaruh khawatir kehilangan pengikut. Isu-isu mulai beredar, mempertanyakan ajarannya dan menuduhnya membawa pengaruh asing. Ia mengetahui kabar tersebut, tetapi tidak terpancing emosi. Ia memilih menjawab dengan tindakan nyata. Ia tetap terbuka kepada siapapun yang ingin berdiskusi. Jika ada yang datang dengan pertanyaan keras, ia melayani dengan sabar. Jika ada tuduhan, ia meminta bukti dan menjelaskan secara langsung. Sikap tenangnya membuat banyak pihak akhirnya memahami bahwa dakwahnya tidak membawa ancaman, melainkan perbaikan. Di sisi lain, hubungan dengan penguasa setempat menjadi faktor penting. Ia menyadari bahwa dukungan pemimpin wilayah dapat mempercepat penyebaran ajaran Islam. Karena itu, ia menjalin komunikasi yang baik tanpa terlibat dalam urusan politik kekuasaan. Ia menegaskan bahwa tujuannya hanya membimbing masyarakat agar hidup sesuai tuntunan Allah. Pendekatan yang santun itu membuahkan hasil. Beberapa pemimpin lokal mulai mendukung kegiatan keagamaan yang ia lakukan. Mereka melihat perubahan positif di tengah masyarakat. Tingkat perselisihan menurun, kegiatan ibadah meningkat, dan kehidupan sosial menjadi lebih tertib. Dalam kesehariannya, ia tetap hidup sederhana. Ia tidak memanfaatkan pengaruhnya untuk mengumpulkan kekayaan. Ia menolak pemberian berlebihan dan hanya menerima secukupnya untuk kebutuhan dakwah. Keteladanan ini semakin menguatkan kepercayaan masyarakat. Ada masa ketika wilayah tersebut menghadapi kesulitan, baik karena hasil panen yang menurun maupun gangguan keamanan. Dalam situasi seperti itu, ia hadir memberikan ketenangan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak saling menyalahkan dan tetap bersabar. Ia mengajak mereka memperbanyak doa kepada Allah serta memperbaiki hubungan antar sesama. Karomah yang dinisbatkan kepadanya mulai sering diperbincangkan. Beberapa orang mengaku mendapatkan pertolongan setelah meminta doanya. Ia sendiri tidak pernah mengklaim memiliki kemampuan khusus. Ia selalu menegaskan bahwa segala pertolongan datang dari Allah, bukan dari dirinya. Sikap ini menjaga dakwahnya tetap berada dalam koridor yang benar. Perlahan, Pamijahan dikenal sebagai pusat penyebaran Islam yang berpengaruh di tanah Sunda. Orang-orang datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk memperkuat keimanan. Lingkungan yang dahulu sunyi kini menjadi hidup dengan kegiatan keagamaan. Meski demikian, ia tidak pernah merasa perjuangannya selesai. Ia sadar bahwa menjaga konsistensi lebih sulit daripada memulai.
Ia terus membina murid-muridnya agar tidak mudah terpengaruh oleh pujian atau tekanan. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama dakwah adalah mengabdi kepada Allah, bukan mencari pengakuan. Perjalanan dakwahnya memasuki tahap yang semakin matang. Pengaruhnya meluas, jaringan murid bertambah, dan pusat pembelajaran semakin berkembang. Namun setiap keberhasilan selalu disertai ujian baru. Keteguhan hati dan kebersihan niat menjadi penopang utama agar langkahnya tetap lurus di tengah berbagai tantangan. Perjalanan dakwah Syekh Abdul Muhyi yang semakin luas tidak hanya menghadirkan dukungan, tetapi juga ujian yang lebih berat. Ketika pengaruhnya melampaui wilayah Pamijahan dan menjangkau daerah-daerah lain di Tanah Sunda, muncul kelompok-kelompok yang merasa terancam. Mereka khawatir perubahan yang dibawanya akan menggeser kebiasaan lama yang telah lama memberi mereka kedudukan. Isu dan fitnah mulai beredar lebih terorganisir. Ada yang menuduhnya mengajarkan hal baru yang menyimpang. Ada pula yang menyebarkan kabar bahwa ia menggunakan kekuatan gaib untuk menarik pengikut. Tuduhan itu sampai ke telinganya melalui para murid. Reaksi yang ia tunjukkan tetap sama seperti sebelumnya, tenang dan terukur. Ia mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan pesan penting. Ia mengingatkan agar tidak membalas fitnah dengan kebencian. Ia menegaskan bahwa dakwah bukan ajang memenangkan perdebatan, melainkan menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Jika ada yang ingin berdiskusi, pintu selalu terbuka. Jika ada yang menolak, tidak perlu dipaksa. Tekanan tidak berhenti pada kabar angin. Suatu waktu, sekelompok orang datang ke Pamijahan dengan sikap menantang. Mereka meminta penjelasan langsung tentang ajarannya. Pertemuan itu berlangsung di hadapan masyarakat. Situasinya tegang, tetapi ia tetap duduk dengan sikap tenang. Ia menjelaskan dasar-dasar ajaran yang ia sampaikan, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak meninggikan suara dan tidak merendahkan lawan bicara. Penjelasannya runtut dan mudah dipahami. Beberapa dari mereka mulai melunak setelah mendengar penjelasan langsung. Ketegasan yang disertai kesabaran menjadi kunci meredakan ketegangan. Di tengah ujian tersebut, karomah yang dinisbatkan kepadanya semakin sering terdengar. Ada kisah tentang seseorang yang sembuh setelah didoakan. Ada pula cerita tentang persoalan rumit yang menemukan jalan keluar setelah meminta nasihatnya. Ia tidak pernah membesar-besarkan cerita itu. Setiap kali ada yang memuji, ia segera mengingatkan bahwa pertolongan hanya datang dari Allah. Ujian juga datang dalam bentuk kondisi alam. Pernah suatu masa wilayah itu mengalami kekurangan hasil panen. Kekhawatiran meluas karena persediaan makanan menipis. Ia mengajak masyarakat untuk tetap bekerja keras sambil memperbanyak doa. Ia turun membantu, menunjukkan bahwa seorang pemimpin spiritual tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Keteguhan sikapnya membuat masyarakat semakin solid. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Murid-muridnya pun semakin matang. Mereka belajar bahwa berdakwah tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika hasil terlihat cepat, ada pula saat harus bersabar tanpa melihat perubahan langsung. Di sisi lain, ia juga menghadapi ujian pribadi. Usianya semakin bertambah, sementara aktivitas dakwah tetap padat. Tubuhnya tidak sekuat dulu. Meski demikian, ia tidak mengurangi komitmennya. Ia hanya mulai membagi tanggung jawab kepada murid-murid yang telah ia siapkan sejak lama. Ia memahami bahwa keberlanjutan dakwah tidak boleh bergantung pada satu orang. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga niat. Ia mengingatkan bahwa semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula godaan untuk merasa istimewa. Ia menekankan bahwa seorang pendakwah harus selalu merasa sebagai hamba, bukan tokoh yang harus diagungkan. Perlahan, pihak-pihak yang dulu menentangnya mulai menyadari bahwa kehadirannya membawa manfaat nyata. Konflik sosial berkurang, praktik ibadah semakin tertata, dan hubungan antar warga lebih harmonis. Tidak semua berubah menjadi pendukungnya, tetapi penolakan keras semakin jarang terdengar. Ia tetap melanjutkan kebiasaan berkhalwat di gua, meski tidak sesering sebelumnya.
Tempat itu menjadi ruang untuk memperbarui kekuatan batin. Setiap kali keluar dari kesunyian, ia kembali dengan semangat yang sama, mengabdi kepada Allah dan membimbing umat dengan kesabaran. Ujian demi ujian membentuknya semakin matang. Ia tidak hanya dikenal sebagai guru, tetapi juga sebagai teladan dalam menghadapi tekanan. Karomah yang dilekatkan padanya bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi dari kedekatan spiritual dan ketulusan niat. Perjalanan dakwahnya memasuki fase yang lebih tenang. Fondasi yang ia bangun sudah kuat. Murid-muridnya tersebar di berbagai wilayah, membawa ajaran yang sama dengan pendekatan yang bijak. Meski tantangan tidak sepenuhnya hilang, pengaruhnya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Tanah Sunda. Waktu terus berjalan, dan ia mulai menyadari bahwa setiap perjuangan memiliki batas usia. Namun ia tidak khawatir. Ia percaya bahwa selama ajaran yang ia tanamkan dijaga dengan baik, cahaya dakwah akan terus menyala meski dirinya tidak lagi berada di tengah mereka. Usia Syekh Abdul Muhyi semakin bertambah. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi sekuat dahulu, tetapi wibawanya justru semakin terasa. Masyarakat Pamijahan dan sekitarnya memandangnya bukan hanya sebagai guru, melainkan sebagai panutan hidup. Ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki batas waktu, dan karena itu ia mulai lebih fokus menyiapkan generasi penerus. Tanggung jawab dakwah secara perlahan ia serahkan kepada murid-murid yang telah lama dibinanya. Mereka bukan hanya paham ilmu agama, tetapi juga memahami cara berdakwah dengan bijak. Ia sering mengumpulkan mereka untuk berdiskusi, mengevaluasi perkembangan masyarakat, serta mengingatkan agar tetap menjaga keikhlasan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, pesannya selalu sederhana dan jelas. Ia menekankan pentingnya menjaga tauhid, memperbaiki akhlak, dan mengutamakan persatuan. Ia tidak ingin perbedaan kecil berkembang menjadi perpecahan besar. Ia juga mengingatkan bahwa ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya disampaikan di mimbar. Kesehatannya perlahan menurun. Aktivitas mengajar mulai ia kurangi, meski tetap menerima tamu yang datang meminta nasihat. Wajahnya tetap teduh ketika berbicara. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Ia menerima kondisi tubuhnya sebagai bagian dari ketentuan Allah. Di sela-sela waktu istirahatnya, ia masih menyempatkan diri mendatangi gua yang selama ini menjadi tempat halwatnya. Ia tidak lagi berlama-lama seperti dahulu, tetapi cukup untuk berzikir dan memperkuat batin. Tempat itu menjadi saksi perjalanan panjangnya sejak pertama kali menginjakkan kaki di Pamijahan. Suatu hari, ia memanggil keluarga dan murid-murid terdekatnya. Suasana terasa hening. Ia berbicara dengan suara pelan namun tegas. Ia menyampaikan bahwa perjuangan dakwah harus terus berjalan meski dirinya kelak tidak lagi bersama mereka. Ia meminta agar pusat pembelajaran tetap dijaga, dan masyarakat tetap dibimbing dengan kesabaran. Ia juga berpesan agar tidak ada yang mengkultuskan dirinya secara berlebihan. Ia mengingatkan bahwa dirinya hanyalah hamba yang berusaha menjalankan amanah. Semua keberhasilan dalam dakwah, menurutnya, adalah pertolongan Allah. Pesan itu ia ulang agar benar-benar dipahami. Hari-hari terakhirnya diisi dengan ibadah dan zikir. Orang-orang yang datang menjenguk merasakan ketenangan yang sama seperti saat pertama kali mengenalnya. Tidak ada rasa takut menghadapi akhir kehidupan. Ia justru terlihat semakin mantap dan pasrah. Ketika kabar wafatnya menyebar, suasana Pamijahan diliputi duka mendalam. Masyarakat dari berbagai wilayah datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang bukan hanya ilmunya, tetapi juga sikapnya yang sabar dan konsisten. Banyak yang merasa kehilangan sosok pembimbing yang selama ini menjadi tempat bertanya dan bersandar. Ia dimakamkan di Pamijahan, tempat yang telah menjadi pusat perjuangannya. Sejak saat itu, kawasan tersebut semakin dikenal luas. Bukan karena unsur mistis yang dibesar-besarkan, melainkan karena jejak sejarah dakwah yang nyata. Orang-orang datang untuk berziarah, mengenang perjuangan, dan mengambil pelajaran dari kehidupannya. Warisan terbesarnya bukanlah bangunan atau harta,
melainkan jaringan murid yang terus mengajarkan Islam dengan pendekatan yang bijak. Nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup dalam tradisi masyarakat. Pengajian rutin, pendidikan agama, serta semangat menjaga persatuan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pamijahan berkembang menjadi salah satu pusat spiritual penting di tanah Sunda. Nama Syekh Abdul Muhyi terus disebut dalam berbagai kajian sejarah dan dakwah. Generasi demi generasi mengenalnya sebagai ulama yang membawa perubahan melalui kesabaran dan keteguhan. Jejaknya melampaui batas wilayah. Pengaruhnya terasa hingga daerah-daerah lain di Nusantara melalui murid-murid yang pernah belajar kepadanya. Setiap kali ajaran tentang tauhid, akhlak, dan kesederhanaan disampaikan, di sana ada bagian dari warisan perjuangannya. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari kekuasaan atau kekuatan fisik. Perubahan bisa tumbuh dari ketulusan, konsistensi, dan keberanian menjalankan amanah. Dari tanah Mataram hingga Pamijahan, langkahnya membentuk satu rangkaian sejarah yang tidak terpisahkan. Kini, meski raganya telah tiada, pengaruhnya tetap terasa. Gua tempat ia berhalwat masih dikenang sebagai simbol penguatan spiritual. Pusat pembelajaran yang ia bangun terus berjalan. Masyarakat tetap menyebut namanya dengan rasa hormat. Warisan itu menjadi bukti bahwa kehidupan yang dijalani dengan niat mengabdi kepada Allah tidak akan berhenti pada batas usia. Cahaya dakwah yang ia nyalakan terus menyala, menerangi perjalanan banyak orang, dan menjadi bagian penting dari sejarah penyebaran Islam di tanah Sunda dan Nusantara.